Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalani rutinitas seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Darmawan, dosen Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah sejak 20 Juli 2016 hingga sekarang. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah kooperatif. Konten audiovisual ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2024, khususnya aspek pembelajaran. Deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa S1 Fakultas Pertanian, program studi THP atau Teknik Hasil Pertanian. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah yang mampu membuat mahasiswa memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia hingga menjadi terampil dalam menerapkan unsur-unsur kebahasaan yang berhubungan dengan bidang keilmuan masing-masing secara lisan maupun secara tulis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah 1. Mampu menguasai konsep dasar keilmuan yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, hakikat sains, dan pola pikir ilmiah. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang inovatif, original, dan teruji terkait keilmuan masing-masing. Capaian mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya kemampuan akhir yang diharapkan adalah 1. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tertulis. 2. Mampu membuktikan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar pada bidang keahlian masing-masing. 3. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pembelajaran atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Yang terakhir adalah mampu menyelesaikan proyek kerjasama dan menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mencapainya, maka mahasiswa diberikan topik tentang yang pertama, hakikat bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia. 2. Sejarah pengembangan bahasa Indonesia. 3. Ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, sistematika proposal kegiatan, pemilihan kata, kalimat bahasa Indonesia. Yang ketujuh, macam-macam paragraf dan bahasa Indonesia. Proses pembelajaran yang akan saya gunakan adalah diskusi, ceramah, dan penugasan. Metode yang saya gunakan, mahasiswa mencari, mengumpulkan, menyusun informasi untuk dideskripsikan. Sedangkan dosen akan bertugas dalam menyediakan data untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswanya. Kemudian memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mahasiswa. Media pembelajaran yang saya gunakan antara lain laptop, LCD proyektor, dan papan tulis. Sistem penilaian mata kuliah Bahasa Indonesia selama 1 semester dilaksanakan 16 kali pertemuan, yaitu 6 pertemuan sebelum UTS dan 1 pertemuan untuk UTS. Kemudian dilanjutkan 6 pertemuan sebelum UAS dan 1 pertemuan UAS. Penilaian mata kuliah Bahasa Indonesia ini berdasarkan buku panduan Kemenristek Dikti pada tahun 2021, sehingga penilaian yang dipakai
1. Partisipasi kelas mempunyai bobot nilai 20%. Hasil proyek bobot nilai 20%. Penugasan mempunyai bobot 20%. Kuis mempunyai bobot 10%. UTS 20% dan UAS 20%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Teknik Hasil Pertanian, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Berikut proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi diksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bagus, harus semangat ya gitu. Kalau kita mencari ilmu harus semangat. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya biar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Kelas 2C ya. Yoko Budi Santoso. Adinda Naila Rahmatika, Ivan Cafe, Suniati Dwi. Saya kira ini sudah 90% ya. Bisa kita mulai materi. Sudah siap menerima materi dari saya? Siap. Oke. Sebelum kita mulai materi, adakah yang bisa mengingatkan saya materi sebelumnya yang minggu kemarin? Saya Pak. Ya, siap Mbak Adinda. Mbak Dinda. Mengingat materi minggu kemarin itu Ya. tentang bahasa. Betul. Nah, bahasa itu selain sebagai alat komunikasi juga Hmm. sebagai salah satu ciri khas bangsa. Seperti itu. Selain digunakan untuk Alat alat komunikasi, komunikasi, sebagai salah satu ciri khas salah negara. satu ciri khas sebuah negara. Oke. Kita kalau mau ke Amerika misalnya, mereka menggunakan bahasa Inggris. Oke. Justru sebaliknya, orang Amerika main ke Indonesia. Oh, bahasanya kok beda? Menggunakan bahasa apa itu? Oh, ternyata bahasa Indonesia. Bagus sekali. Berarti semua sudah paham ya. Langsung kita masuk ke materi, yaitu diksi. Sudah pada kenal diksi itu apa? Sudah minimal sudah pernah dengar kan diksi? Dari SMP, SMA, insya Allah sudah ada diksi. Apakah diksi itu adalah temannya Lala atau Po? Diksi itu Pak. Oh, diksi. P, Pak. Pinter. Ataukah kata lain dari teks yang dibuat berdasarkan hayalan? Fiksi Pak. Diksi. Pinter. Kelas istimewa. Kira-kira diksi itu yang mana? Ya, Kalau menurut saya diksi itu pilihan kata Pak. pilihan kata Secara sederhananya. secara sederhananya. Bagus, mungkin ada tambahan, jangan sampai dikurangi. Harus menambah. Saya Pak. Ya, Mbak, silahkan. Diksi adalah suatu pemilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaan dalam penyampaian sebuah gagasan atau cerita. Betul sekali. Itu salah satu fungsi dari diksi. Ya, tidak hanya digunakan pada cerita saja. Dalam membuat surat pun nanti harus ada diksinya. Tidak ada, minimal contoh kecil nanti puisi. Nanti tenang aja, nanti ada oleh-oleh buat sampean. Nah, ini diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea atau wacana. Jadi sebuah kalimat kalau tidak ada diksi, insya Allah ini bakal amburadul kalimatnya nanti. Sampean kalau melihat sebuah kata, oh dalam sebuah buku atau koran atau majalah tabloid itu kata-katanya kok menarik sekali. Nah ini sebelumnya enggak seperti itu, pasti ada diksi. Ada pemilihan kata. Kata ini cocok tidak dengan kata-kata sebelumnya. Meskipun terlihat sederhana, diksi tapi manfaatnya luar biasa. Menurut Harimurti dalam Kamus Linguistik menyatakan bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang mengarang. Harimurti
beliau berpendapat dalam sebuah karang mengarang itu harus ada diksi. Memang iya, nggak mungkin kan sebuah karangan itu nanti hasilnya dibaca oleh pembaca lain hasilnya jelek. Nggak mungkin, nanti waduh orang ini belum bisa mengarang. Makanya adanya diksi dipakai untuk mensortir itu. Dari sini sudah paham? Istimewa sekali. Syarat-syarat pemilihan kata. Pak diksi kok pakai syarat-syarat kayak mau melamar pekerjaan atau melamar si dia. Nah, ya harus ada syaratnya. Yang pertama dapat membedakan denotasi dan konotasi. Sudah pernah dengar istilah denotasi dan konotasi? Pernah ya? Tapi lupa. Ada yang tahu denotasi itu apa? Saya, Pak. Ya. Kalau denotasi itu merupakan kata yang memiliki arti yang sebenarnya atau apa Arti, adanya. ya, arti yang sebenarnya, betul. Denotasi. Berarti kalau konotasi adalah balikan. Ya, yang kias. Memiliki arti yang kias. Makna kiasan, betul. Makna yang tidak sebenarnya. Cara mengingatnya gini. Denotasi. Oh, denok itu cewek. Berarti cewek itu real. Pasti bayangan kalian yang laki-laki terutama. Oh, cewek itu cantik dan sebagainya. Berarti sebenarnya real. Kalau konotasi, istilah Jawanya kalau kalian marah kepada temanmu kan, kono pergi, kono minggat. Nah, berarti kono itu mengusir. Oh, ini makna yang tidak sebenarnya. Itu cara mengingatnya. Seperti contoh ini. Hari Minggu, Saras jatuh ketika sedang naik sepeda bersama teman-temannya. Contoh yang kedua, syarat utama seseorang bisa naik haji adalah dia tergolong orang yang mampu baik secara material maupun secara spiritual. Ada yang tahu letak diksi, letak konotasi dan denotasinya? Terletak di ini, betul sekali. Ini naik sepeda dan naik haji. Kalau naik sepeda, kira-kira naik sepeda yang konotasi apa denotasi? Denotasi. Kalau naik haji yang konotasi. Naik sepeda berarti si A sedang naik sepeda, berarti menaiki sepeda. Kalau naik haji berarti orang berangkat ke tanah suci melakukan ibadah haji kan, bukan naik si hajinya, bukan naik Pak Haji. Kalau yang berarti kan itu bukan sebenarnya, itu kiasan. Kalau kamu naik Pak Haji, istrinya bisa marah-marah. Lanjut. Dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Sinonim. Wah, pasti kalian sudah pernah dengar ya sinonim. Apa sinonim kira-kira? Persamaan kata, betul. Sebuah contoh, selama 3 bulan ini rencana kami masih dalam rangka memberolahragakan karyawan. Contoh yang kedua, setiap satu pagi Wadasti bersama kedua orang tuanya selalu memberolahragakan badan mereka agar selalu sehat. Kira-kira letak persamaannya adalah di olahragakan. Yang ini artinya adalah memperkerjakan. Kan olahraga, kerjakan olahraga. Insya Allah kalau benar-benar kerja pasti keluar keringat. Sama dengan yang ini. Yang ini benar-benar olahraga. Dia entah itu lari, push up, sit up, yang penting tetap mengeluarkan keringat. Bagus sekali. Lanjut. Dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip ejaannya. Sebuah contoh, preposisi dan proposisi. Preposisi dan proposisi. Kadang kita salah sebut loh, itu hati-hati loh. Gara-gara salah sebut bisa perang dunia ketiga, keempat, dan seterusnya. Gara-gara salah sebut dan miskomunikasi. Interferensi dan interferensi. Pakai dengan tidak. Itu kadang salah sebut. Ini sudah mempunyai makna yang beda.
Korporasi dengan koperasi, koor dan koper loh kan. Kalau didengar secara biasa itu hampir sama. Syarat dengan syarat. Tapi kalau menurut penulisan kira-kira yang benar yang mana? Syarat atau syarat? Syarat. Tapi bacanya jangan syarat, nanti disangka kamu lebay. Yang selanjutnya dapat membedakan kata umum dan kata khusus dengan tepat. Kata umum dan khusus. Kira-kira dari kata itu, dari kalimat ini bingung nggak sampean? Anda semua bingung nggak? Kata umum, khusus. Itu si A sedang melakukan kuliah umum. Si B sedang melakukan kuliah khusus. Dari kedua pernyataan itu ada bedanya nggak? Ya, umum sifatnya luas. Khusus terperinci betul sekali. Ini saya kasih contoh, kata ikan merupakan kata umum yang acuannya lebih luas daripada kata mujair. Ikan kan luas, ada ikan gatul, ikan lele, ikan sepat, ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut. Kalau kita bicara tentang ikan mujair, berarti ya wis, ya hanya mujair itu. Di Indonesia Raya Merdeka ini ya cuma ada mujair satu itu. Meskipun jenis-jenisnya banyak loh ya. Oh, mujair. Itu perbedaan khusus. Terima kasih, pinter sekali. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya kata isu. Isu di sini yang dimaksud adalah berasal dari berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah publikasi, betul. Tapi di dunia kita, di Indonesia ini, kita sering menggunakan atau kita sering mendengarkan kata isu. Isu apa ini? Pagi ini yang terjadi. Isu adalah berita terbaru, betul. Berita hangat. Berita viral. Orang Jawa mengatakan ejek anget, ejek kebul itu ya. Padahal arti sebenarnya isu adalah ini. Betul, publikasi. Fungsi diksi melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Jadi gagasan itu lebih diperjelas lagi, dipertegas lagi. Membentuk gaya ekspresi gagasan. Ini salah satu dari fungsi diksi ini. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Tadinya komunikasi itu berjalan sesuai apa adanya, belum ada diksi. Dengan adanya diksi, maka disortir menjadi kalimat yang baik dan benar. Kriteria dari diksi ini, ada kriterianya. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau melamar pekerjaan, kita mau kuliah, pasti ada klarifikasi. Diksi ini juga ada. Hebat sekali sih diksi ini. Yang pertama ketepatan. Yang kedua kecermatan. Ketiga keserasian. Tepat, cermat, dan serasi. Anda juga begitu, mau kuliah pakai pakaian yang tepat, nanti biar cermat. Kalau teman-teman melihat saya terlihat serasi. Masa atasnya kudung pakai jilbab pink, terus ininya pakai apa? Bajunya pakai kuning. Apa ini? Roknya pakai hijau. Itu apa itu? Pelangi berjalanan. Ketepatan dalam pemilihan kata ini berkaitan dengan kemampuan memilih kata. Jadi sampean harus punya kemampuan untuk memilih kata, menjodohkan kata ini, menempatkan kata ini. Makanya harus tepat. Diksi, kalau mengarang, insya Allah semua bisa mengarang. Diksi ini yang agak sulit. Makanya nanti, kata ini yang tepat adalah ini. Contoh kecil, meninggal, mati, apalagi meninggal, mati, gugur. Pak To tukang becak telah gugur di pasar. Kira-kira masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Berarti seharusnya Pak To meninggal. Kata gugur adalah dipakai untuk pahlawan, betul sekali.
berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan. Benar-benar diperlukan. Oh, kata meninggal ini diperlukan untuk kalimat sebelumnya. Caranya itu, dilihat kata-kata sebelumnya. Oh, kata-kata sebelumnya ini cocoknya pakai gugur di medan perang. Kenapa? Karena ini adalah sosok pahlawan. Ini adalah masyarakat tertua di desa, berarti pakai meninggal. Jangan sampai mati, itu kan kalau hewan boleh. Sampai sini sudah bisa semua ya? Istimewa sekali, kelas yang luar biasa. Ini saya punya kuis, namanya kuis kejujuran. Kalau di sebelah kantin kejujuran. Kalau ini kuis kejujuran. Nanti kalian atau Anda jawab sesuai dengan yang saya tampilkan. Nanti saya tanya benar berapanya. Insya Allah unwaha mahasiswa-mahasiswanya jujur semua ya. Ini saya tampilkan beberapa penulisan kata, nanti saya mendiksikan mana penulisan yang benar. Kata yang pertama adalah parkir gratis atau bebas parkir. Kira-kira dari tulisan sini ada yang sering melihat atau pernah lihat? Pernah ya? Sering ya? Ini biasanya di pasar internasional. Oh, maaf, maksud saya pasar modern. Pasar modern pasti ada di temboknya itu depan. Terus sampingnya ada garis-garis, ada tulisannya ini. Kira-kira tulisannya yang mana? Atau menurut Anda, menurut sampean, menurut jenengan, yang benar yang mana? Bebas parkir atau parkir gratis? Survei membuktikan parkir gratis. Save dulu, di save dulu, nanti benar berapa. Jujur loh ya, ini namanya kuis kejujuran. Silakan masuk atau silahkan masuk. Pakai H, silahkan atau silahkan masuk. Monggo silahkan masuk, monggo silahkan masuk. Yang pakai H atau tanpa H? Pakai H. Survei membuktikan silakan masuk. Tapi kan penulisannya nampak atau tampak? Alhamdulillah hilal sudah nampak, hilal sudah tampak. Yang mana kira-kira? Hah? Tampak, nampak, tampak. Gak apa-apa, simpan sendiri nanti ya. Gak apa-apa, memang ya kita berawal dari namanya tolabul ilmu, berawal dari tidak bisa, berawal dari setengah bisa menjadi bisa dan luar biasa. Di sini ada yang benar semua? Ada ya? Super sekali, alhamdulillah kelas ini istimewa. Nah, ini oleh-oleh yang dari saya. Membuat puisi. Kita ambil contoh yang terkecil aja dulu. Membuat sebuah puisi yang langsung dari pikiran minimal 4 baris dengan mengutamakan fungsi diksi. Maksudnya bagaimana? Kita dalam berpikir setiap waktu, setiap detik pasti berbeda. Sekarang Anda memikirkan materi. 2 menit yang akan datang, Anda lapar, Anda haus. Pikirannya mengatakan kepingin makanan. Itu kamu tulis saja. Meskipun bahasanya ngapunten agak sedikit jorok, ya tulis saja. Kan nanti ada ini, diksi. Terus tulis saja. Nanti setelah saya bilang stop, silahkan disortir atau didiksikan. Kita buat kelompok, diskusikan dengan kelompoknya, nanti akan dibacakan di depan. Yang bagus menurut kelompoknya nanti dibaca di depan. Jadi nanti buat 3 kelompok ya, silakan berkumpul membuat kelompok, diskusikan. Semua membuat, oh bagus yang ini, bagus yang ini, yang bagus menumpuk, yang paling bagus menurut kelompok Anda nanti dibacakan di depan. Ikuti langkahnya dengan tepat. Langkahnya yaitu tadi, menulis, siapkan ballpoint, siapkan kertas, tulislah apa yang ada di pikiran. Dari sini paham atau bingung? Paham ya. Kita hitung 1, 2, yang 3 yes. Ingat ya, yang 3 yes. Kayaknya kan banyak yang ngantuk. Biar konsentrasinya kita mulai lagi. Silakan. 1, 2, yes. 1. Oke.
Kelompok 1 yang tadi bilang 1 silakan berkumpul di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok yes di sini. Yuk monggo silakan. Baik, karena saya rasa waktunya sudah cukup. Bagaimana kelompok 1? Ini kelompok 2? Hampir. Ya, bagus itu. Kelompok 3? Kelompok yes maksud saya. Ya, Pak. Sudah siap? Wah, istimewa sekali. Ayo, langsung kelompok yes sesuai dengan yes. Berarti kelompok yes silahkan maju membacakan puisinya. Monggo, kelompok yang lain disimak baik-baik ya. Judulnya apa kira-kira? Kelasku. Siap. Oh, kelasku. Hari ini sangat indah karena teman-teman yang ceria. Kenapa matkul hari ini sangat lama? Aku sungguh capek ingin segera pulang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yes. Ini kayaknya sesuai dengan hati nuraninya. Memang kan kebetulan kelas kita agak siang ya, makanya bertepatan dengan istirahat dan makan siang, makanya wah cepat pulang dan sebagainya. Oke, istimewa sekali. Kelompok yang lain, menurut kelompok yang lain bagus ya. Oke, intinya kesimpulan atau materi kita pada siang hari ini, kesimpulan dari perkuliahan kita siang hari ini adalah diksi sangat berguna untuk membuat atau membentuk kata-kata dalam bahasa Inggris. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk di lain hari. Pertemuan yang akan datang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelas istimewa.